Nah, jadi saya sedikit bercerita, saya ini berasal dari Kabupaten Simelu, yang mana Simelu ini merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Aceh. Namun kami sebagai warga Simelu belum begitu mengetahui tentang kanun Mekuta Alam ini. Jadi biar kita bisa lebih mengetahuinya, mari kita sama-sama tanya langsung kepada narasumbernya. Oke? Oke. Jadi itu dia narasumber yang akan kita tanyakan. Sekarang mari kita tanya. Iya. Let's go. Mas, saya ini dari Fardanil dari Kabupaten Simelu. Kami kan belum begitu mengetahui tentang kanun Mekuta Alam ini. Jadi saya mau sedikit bertanya nih. Sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, saya Hikmah Pasaribu, NIM 2324 63041. Saya Prodi Ilmu Administrasi Negara, Kampus Al-Wasliyah. Al-Wasliyah tuh yang di mana tuh? Al-Wasliyah itu kampus Banda Aceh yang di dekat BBG. Oh iya, tahu yang di Rugah tuh berarti ya? Iya. Jadi bisa sedikit dijelaskan nih tentang kanun Mekuta Alam? Oh, tentu saja bisa. Cuman ini hanya sekilas saja, nanti jika perlu waktu yang banyak lagi akan kita bahas. Baik, kanun Kuta Alam adalah segenap undang-undang dasar sejarah Aceh dulu, yang dimana undang-undang tersebut turun-temurun hingga sampai saat sekarang ini. Nah, kanun Kuta Alam juga sudah dilengkapi di dalam naskah, akan tetapi naskah tersebut belum dapat dilengkapi dengan sempurna. Itu dia. Mungkin jika ingin mengetahui lebih lanjut, yuk kita akan diskusikan. Oke. Suasana di sini bagus nggak? Wah, ini sih keren banget nih menurut saya nih. Jika bagus, coba kita bahas di situ aja. Oke, siap. Yuk. Oke, jadi sampai mana tadi penjelasan kita? Nah, penjelasan kita tadi tentang kanun Kuta Alam. Kanun Kuta Alam merupakan otonomi daerah Aceh khusus. Otonomi berarti undang-undang khusus gitu ya? Iya, undang-undang khusus di Indonesia yang ditetapkan di Aceh. Yang di dalamnya ada syariah dan juga mengandung nilai-nilai Islam. Nah, di balik itu juga bukan hanya mengandung nilai-nilai Islam juga, akan tetapi ada juga di situ budaya-budaya Aceh yang khas. Nah, kanun Mekuta Alam ini sudah turun-temurun dari kerajaan dahulu hingga sampai saat sekarang ini. Nah, kemudian kanun Mekuta Alam ini sangat diterapkan yang dinamanya daerah Aceh. Oke, terus ulang ya. Nah, sekarang kan kita udah dapatkan penjelasannya nih. Sekarang pastinya setiap undang-undang itu ada saja permasalahannya. Jadi sekarang kita tanyakan mengenai permasalahannya apa saja. Nah, untuk permasalahannya apa saja? Nah, baik, ada beberapa permasalahan tentang kanun Mekuta Alam. Yang dimana yang pertama di sini kurang implementasi terhadap masyarakat yang ada di Aceh ini. Nah, kemudian ada juga kritik yang ada di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Nah, di balik itu juga tidak menjadi tolak ukur atau pertimbangan yang sangat luas untuk tidak melaksanakan kanun Mekuta Alam di Aceh. Nah, alangkah baiknya jika kita menemukan suatu permasalahan seperti ini, marilah sama-sama kita menyelesaikan dengan kanun Mekuta Alam yang telah ditegakkan dari zaman berzaman hingga sampai sekarang. Baik, saya begitu terharu nih. Maksudnya dari selama ini kan saya sebagai orang Simelu begitu tidak mengetahui tentang kanun ini. Jadi pada hari ini saya sudah terbantu ya, sudah terjawab semua pertanyaan saya sama Mas Hikmah Pasaribu. Terima kasih Mas ya. Baik, sama-sama. Sampai jumpa. Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Islam di bidang akidah, ibadah dan syariat Islam. Kanun nomor 12 tahun 2002 tentang minuman keras seperti khamar dan sejenisnya. Kanun nomor 13 tahun 2003 tentang musafir, perjudian dan sejenisnya. Dan kanun nomor 14 tahun 2003 tentang kehalawat perbuatan mesum. Hingga saat ini, keempat kanun tersebut masih dijalankan dan berlaku bagi masyarakat Aceh.